Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam hormat para pembicara di depan saya, rekan-rekan semuanya. Saya yakin yang hadir di ruangan ini pasti adalah seseorang yang memiliki visi besar, memiliki kebanggaan dan menginginkan Kota Malang sebagai kota kebanggaan bersama. Perkenalkan, saya Doni Kris Puryono, founder dari Amazing Malang, sebuah media community yang mungkin bisa dikatakan terbesar saat ini dengan total hampir 1 juta follower. Ada follower Amazing Malang di sini? Oke, ternyata belum banyak ya. Jadi saya kira kemarin dengan hampir 1 juta, saya kira pertumbuhan follower kami sudah mendekati stagnan. Tapi ternyata di sini masih banyak, lebih dari 100, jadi saya optimis kalau masih terus bisa bertumbuh dan bertumbuh kemudian. Rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, di mana hari ini saya akan men-sharing sebuah ide yang dengan nama Malang Merona dari Amazing Malang. Jadi Amazing Malang di dekade yang kedua, 10 tahun kedua, kami lahirkan Amazing Malang, di mana dekade pertama kami fokus pada tema-tema pariwisata. Salam satu jiwa di Malang itu menurut saya sesuatu yang mempersatukan kita gitu ya. Dan efeknya sangat-sangat dahsyat sekali. Dengan salam satu jiwa saya kira teman-teman panitia sekarang bisa menggerakkan semua komunitas untuk menyelenggarakan acara Festival Malang Boys yang ke-9. Betul ya Mas Dadi ya? Begitu juga yang saya alami, kami alami di Amazing Malang. Kami 10 tahun berkiprah di Malang, membangun Amazing Malang, tentunya tak lepas dari teman-teman komunitas di Malang Raya. 10 tahun awal kami membangun Amazing Malang, kami fokus pada tema-tema pariwisata. Kami keliling dari ujung ke ujung. Kalau teman-teman di Malang tahu waktu itu 2016, di Malang mungkin hanya terkenal 8 sampai 10 pantai. Tapi ternyata dengan menggerakkan teman-teman komunitas di Malang, kita tahu di Malang ada lebih dari 125 pantai. Belum lagi gunung, belum lagi lembah dan lain-lain. Itulah yang kami bangun 10 tahun yang lalu secara konsisten sehingga kami di Amazing Malang alhamdulillah mendapatkan 2 kali award dari Kementerian Pariwisata sebagai The Best Digital Creative for City Branding tahun 2018 dan tahun 2019. Kami juga dari Amazing Malang menggagas 2 hal yang pernah kami sampaikan kepada pemerintah, bahwasanya di tahun 2016 kami menggagas Malang sebagai kota halal pertama di Indonesia. Tentunya ini juga sebagai salah satu langkah branding, seperti tadi yang dijelaskan senior saya Mas Kurniawan Muhammad, bagaimana kami bisa membranding Malang sebagai kota halal pertama di Indonesia, tanpa mengesampingkan definisi Malang ya, yang relate dengan agama Islam, bahwasanya halal dikenal secara universal sebagai sesuatu yang aman, nikmat, lezat, higienis, dan sehat. Kami ingin bagaimana nge-branding kota Malang sebagai kota halal, di mana wisatawan yang datang ke Malang itu tidak perlu ragu lagi dengan semua masakan di Malang, fasilitas dan segalanya, bahwasanya semuanya halal. Dan di balik, kalau sekarang ya teman-teman di UKM, produk-produk itu harus halal. Gagasan kami waktu itu menjadikan Malang kota halal, yang halal tidak perlu disertifikasi. Tapi yang non halal baru diberikan label. Jadi bukan menghilangkan restoran-restoran yang mungkin menjual sekarang ada babi guling gitu ya. Tetap mereka boleh jalan, tapi ditulisi bahwasanya ini bukan halal. Jadi secara default di kota ini semuanya halal. Kemudian gagasan kedua kami waktu itu untuk Kabupaten Malang saat pandemi. Kami menginisiasi bagaimana Malang Kabupaten bisa di-branding sebagai kota camper van pertama di Indonesia. Kita melihat di New Zealand yang industri camper van-nya sudah sangat modern gitu ya. Banyak spot-spot di New Zealand yang bagus, hanya sekedar tinggal membuat camper park di mana mobil bisa datang,
Di situ ada colokan listrik, ada sedikit kafe, dan yang terpenting ada toilet bersih. Selesai. Modalnya 50 juta sudah bisa jadi 1 titik. Ya. Daripada waktu itu Kabupaten Malang yang terkenal terbesar se-Jawa Timur ini membangun spot-spot hotel di banyak wisata, di banyak titik yang membutuhkan modal ratusan miliar. Kita dengan modal katakanlah 20 miliar, kalau satu spot katakanlah 50 sampai 100 bisa dapat 200 spot tersebar dari pantai, gunung dan segalanya. Sehingga ekonomi di Malang lebih bergerak. Itu gagasan-gagasan kami selama satu dasawarsa di Amazing Malang. Dan sekarang di satu dekade ya, satu dekade kedua ini kami ingin melaunching sebuah proyek yang namanya Malang Merona. Jadi Malang Merona ini kalau di satu dekade awal kami fokus pada wisata, dekade yang kedua di Amazing Malang ini kami ingin fokus lebih kepada budaya. Seperti kita ketahui, rekan-rekan semuanya yang tadi disinggung Mas Kum juga, branding Malang, identitas Malang, apa sebenarnya? Tidak ada satu hal yang sangat kuat sekali di Malang yang bisa dijadikan sebuah identitas. Kami melakukan banyak membaca literasi, riset dan segala macam, sehingga kami mengangkat proyek pertama yaitu Topeng Malangan. Di mana Topeng Malangan ini, rekan-rekan semuanya, dari berbagai sumber informasi yang kita tahu, ternyata Topeng Malangan ini adalah salah satu identitas asli Kota Malang, salah satu budaya otentik di Malang, ya, yang sudah ada sejak abad ke-8. Di mana dulu ini dipakai oleh Raja Gajayana yang terkenal sangat bijaksana ya, menjadi sebuah campaign nilai-nilai kerajaan kepada masyarakatnya melalui banyak cerita Panji. Itu abad 8, kalau sampai sekarang berarti sudah total berapa? 16 abad yang lalu gitu ya. Nah, kenapa Topeng Malangan ini sekarang kita angkat menjadi sesuatu yang baru, apalagi dengan teman-teman Gen Z terutama ya, yang pemikirannya saya kira cukup liar kreativitasnya, kita ajak bareng-bareng. Topeng Malangan ini kita create menjadi sesuatu yang baru, menjadi IP baru. Di mana IP baru tadi kita bisa melihat dari pola warna yang harusnya ada di Topeng Malangan, value-value-nya apa saja, dan sebagainya. Kemudian IP baru ini kita jadikan sesuatu untuk kebanggaan Kota Malang, untuk identitas Kota Malang yang lebih otentik, dan tentu saja untuk kebanggaan kita semuanya. Di bidang swasta, seperti saya seorang pemain di bidang industri oleh-oleh, kami ini susah mencari apa yang otentik di Malang. Industri batik di Malang, setiap ganti kepala daerah, motifnya juga berubah. Ya. Banyak pelatihan-pelatihan tentang batik yang ada di Malang. Tapi motif utamanya yang kita tonjolkan sampai sekarang saya kira belum memasyarakat. Nah makanya dari sini misalkan kita bikin sebuah Topeng Malangan sebagai identitas kota gitu ya. Yang kita branding bersama-sama, pihak swasta, pihak pemerintah, akademisi dan semuanya. Pentahelix tadi. Kita jadikan ini sebuah IP baru yang kemudian melahirkan gagasan baru dan bisa diterima oleh semua kalangan di Malang. Tentunya ini akan bisa menambah nilai ekonomis baru ke depannya. Saya kebetulan sekarang pakai sebuah kaos dari Topeng Malangan ya. Yang ini seorang tokoh yang sangat terkenal. Ada kurang lebih sekarang ini 8 tokoh kurang lebih di Malang. Ada tokoh antagonis, protagonis dan sebagainya. Bagaimana kalau tokoh-tokoh itu kita kembangkan menjadi sebuah IP baru lagi ke depan untuk memperkenalkan budaya yang memang benar-benar otentik dan asli dari Malang. Kurang lebih itulah gagasan yang kami bangun di Malang Merona proyek pertama. Kami ingin mengajak teman-teman semuanya, pemerintah, akademisi, swasta, untuk ikut bersama-sama dalam tanda kutip meronakan Kota Malang kita tercinta. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua, iya Bella, ada dua
tas tentang topeng Malangan. Mungkin ada teman-teman yang mau maju ke depan, satu laki satu perempuan yang mau mendukung program kita dan silakan mendapatkan merchandise dari kami 2 tas ini. Silakan. Ada? Monggo. Yuk. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.